Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Keutamaan Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji tentang dua surat, yang mana dua surat ini terkhusus untuk perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang mana disebutkan dua surat ini termasuk surat muawwidatan, surat untuk perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Kemudian surat An-Nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin dan manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kedua-duanya sama-sama mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Yang kedua, surat Al-Falaq memerintahkan, memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Sedang surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan dari kejahatan jin dan manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam satu hadis diceritakan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatan unzilat hadhil laila lam yara mislahunna qattun. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim wa Ahmad dan Imam Tirmidzi. Diceritakan dari sahabat Uqbah bin Amir, beliaunya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada satu malam telah diturunkan dua surat, yang mana surat itu tidak ada yang menyamainya, yaitu
Kul a'udzu birabbil falak wa kul a'udzu birabbin nas, yaitu dua surat yang disebut dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang mana akhirnya dua surat ini disebut dengan surat Mu'awwidhatan, dengan harapan setiap manusia jika ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, kejahatan malam ketika sedang gelap gulita, dan dari tukang sihir, dan dari kejahatan manusia, dan dari kejahatan jin dan setan. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sahabat Ibnu Abbas satu ketika diberikan kabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ya Ibnu Abbas, ala adulluka au qala ala ukhbiruka bi afdhala ma yata'awwadzun?" Qala bala ya Rasulullah. Qala kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas, hataini surataini. Satu ketika sahabat Ibnu Abbas diberikan kabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ibnu Abbas, apakah kau mau kuberikan dua amalan yang mana amalan ini jika kau amalkan maka kau meminta perlindungan dari segala apapun?" Maka sahabat Ibnu Abbas menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas." Maka ketika kau baca dua surat ini, maka kau sama halnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wa ila firasi kulla laila jama'a kaffai thumma nafatha fihima faqara'a fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas, thumma yamsaku bihima mastata'ah min jasadihi yabda'u bihima ala ra'si wa wajhi wa ma'aqbala min jasadihi yaf'alu dzalat. Diceritakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bahwa satu ketika setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua telapak tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua telapak tangannya. Kemudian Rasulullah meniupnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surat. Kul huwallahu ahad hingga selesai. Wa kul a'udzu birabbil falaq hingga selesai. Wa kul a'udzu birabbin nas hingga selesai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan kedua telapak tangan itu, kemudian mengusapkan ke seluruh jasadnya, dimulai dari kepala, wajah, dan seluruh jasad yang lain. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah dua surat yang mana bila kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah surat Al-Falaq ini. Dalam satu riwayat diceritakan Al-Imam Asyuyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, maka datanglah 2 malaikat kepadanya hendak mengobati dan memeriksa apa
gerangan yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua malaikat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu berada di kepala dan yang satu berada di kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya mengatakan, waktu malaikat yang berada di kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada malaikat yang berada di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat itu pun mengatakan bahwa saat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Rasulullah terkena sihir. Maka malaikat yang berada di kepala mengatakan, siapa yang melakukan itu? Kemudian malaikat yang berada di kaki Rasulullah mengatakan, yaitu orang Yahudi, Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam, yaitu seorang Yahudi. Ia meletakkan satu benda ditaruh di satu sumur. Itulah untuk mensihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi harinya Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya untuk pergi ke sumur. Dalam akhir kisah akhirnya ditemukan benda, yang mana benda itu untuk mensihir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, di mana dengan dua surat ini untuk menyembuhkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kajian pada pagi hari ini tentang keistimewaan, tentang keutamaan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang mana jika kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah dua surat ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan di channel YouTube Mustafa 99, kajian Islam akan selalu memberikan kajian pada channel ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.